Nadi. Ada buka kelas numerologi? Iya, ada Juni nanti ya, Juni nanti. Tinggal slotnya tinggal 2 atau 3 gitu, saya lupa ya. Silakan kalau mau daftar silakan japri ke WA ya. WA-nya ada di bio Instagram. Slotnya saya nggak banyak-banyak ya, satu kelas itu saya maksimal 9 orang aja. Jadi sudah terisi berapa saya lupa. Sisa slot 2 atau 3 kayak gitu deh. Siapa yang mau cepat ya daftar. Ada di bulan Juni nanti. Minggu pertama sama minggu ketiga ya, Sabtu dan Minggu ya. Biar kita nggak salah pilih, nggak cuma katanya aja. Semoga Indonesia jauh lebih baik dari sekarang. Amin. Semua pun pasti lah ya, rakyat Indonesia pengen negara kita itu optimal gitu loh sebetulnya. Kalau dari angka ya saya juga nggak berkompeten ya untuk karena saya juga bukan pengamat apa gitu ya tentang pengetahuan tentang sebuah negara yang gimana gitu ya. Cuman ya kredibilitas saya cuma sebatas numerologi gitu loh. Kalau dari angka seharusnya Indonesia ini kaya raya dan berkelimpahan banget gitu loh, karena sumber dayanya banyak. Karena 8 itu sendiri adalah angka yang unlimited ya, adalah angka yang tidak terbatas ya, tidak putus ya, selalu banyak gitu ya. Jadi kalau dari sumber daya Indonesia ini sangat kaya raya. Nah jadi kita yang tinggal di negara yang sangat kaya raya, apapun semuanya ada ya, ibaratnya dari dalam tanah sampai di atas tanah semuanya banyak gitu ya sumber dayanya gitu ya. Seharusnya ya tidak ada warga kita yang miskin gitu loh. Nah, jadi ya semoga pemimpinnya jadi lebih baik ya. Heran juga ya kalau kita lihat berita bukan tiap hari ya, tiap sebentar gitu ya, sering-sering gitu ya ngedengar KPK menangkap ini, menangkap itu ya, tapi seperti nggak ada efek jerah gitu loh, seperti nggak ada ketakutan bagi pejabat yang lainnya untuk terus korupsi gitu loh. Jadi nggak takut gitu loh. Jadi apa salahnya? Di mana salahnya? Kenapa makin banyak ditangkap kok makin banyak yang korupsi gitu ya? Seolah ditahan, seolah korupsi itu bukan sesuatu yang gimana gitu ya, banyak yang mengurang-urang gitu ya. Jadi di mana salahnya? Ini PR banget ya untuk KPK. Kalau sekarang yang toxic di dunia pageant fansnya barbar, waduh saya udah close the door ya. Kalau soal pageant saya udah nggak mau bahas dan nggak mau ini ya, saya ya lihat-lihat gitu aja sih, cuman nggak mau bahas di konten saya. Untuk pageant ya udah males ya, udah nggak inilah. Master di highlight yang karakter angka lahir kok hilang ya, tapi ya karena saya delete yaitu postingan lama. Ada saya delete ya, mungkin nanti kalau saya udah update lagi nanti saya ini ya, saya post lagi. Masih lapar Mal? Masih lapar? Root 8 nggak ada ketegasan, mending root 6 atau root 5. No comment ya, nggak tahu juga ya kalau pemimpin, nggak tahu lah mereka yang lebih tahu ya gimana mengambil kebijakan untuk negara kita yang memang ribet ini ya. Dan pastinya kebijakan itu nggak akan bisa memuaskan semua orang gitu loh. Jadi mau nggak mau ya kita harus ngikut. Dewi Kustiati, thank you, sehat-sehat terus, sama-sama. Cimi hype ya, sehat selalu, thank you. Vita beautiful life, with a beautiful life, oke. Sebelum Presiden 8 kemarin kan presidennya 5 itu lebih baik ketegasannya, oke kan, nggak kayak sekarang. Ada kurang ada lebihnya sih, semua pasti ada plus minusnya. Kalau kita ngomong soal ketegasan ya mungkin beliau lebih tegas gitu ya, tapi keadaan negara kita juga tidak jauh lebih baik gitu. Jadi belum ada kalau yang untuk sosok yang perfect gitu ya, juga belum ada ya. Aku lagi buat ngerekam kok.
Sama Kak, malas banget lihat pageant sekarang. Apa karena kita sama akar 6 ya? Ngarang banget aku. Kurang tahu juga ya, tapi saya jujur sejak Miss Universe pindah ke pemilikan itu ya, dan kemarin itu sebelum itu juga ya ada aturan-aturan yang membolehkan transgender ikut, yang memperbolehkan janda ikut, yang memperbolehkan emak-emak boleh ikut. Itu udah kayaknya ini udah kacau gitu loh. Dan apalagi setelah pindah ke pemilikan tambah aneh-aneh aja dia punya ini gitu ya. Jadi udah males daripada ini sendiri kan. Lebih bagus ya silent aja, nontonnya diem-diem aja, nggak usah gitu. Master, kapan lanjut lagi bahas root number sesuai zodiak? Nanti ya kalau ada waktu ya. Saya sekarang belum begitu banyak waktu, masih sibuk, banyak kesibukan. Kadang-kadang bikin konten itu aja sempet-sempetan gitu ya. Kadang ya sambil jalan gitu ya, sambil jalan ke kantor di mobil atau di sela-sela waktu yang ngeliat berita-berita itu dadakan ada kasus apa gitu ya, langsung cari tanggal lahirnya, langsung posting lah, cari tanggal lahirnya langsung posting. Jadi saya itu nggak ada persiapan yang untuk bikin konten yang dipersiapkan apa-apa di posting gitu ya, enggak. Saya itu langsung on the spot gitu ya, biasanya langsung begitu ngelihat apa yang menarik yang menurut saya ada sisi edukasinya yang bisa disampaikan, ya saya cari tanggal lahirnya. Tapi kalau yang dapat ya saya posting, kalau nggak dapat ya enggak. Akar-akar sesuai zodiak ya, oke nanti ya. With a beautiful life, izin nanya Kak, kamu root berapa? Saya akar 6, saya root 6. Sinta Venia sehat-sehat selalu, thank you. Kamu juga. Jennifer Stevie Master, yang perhitungan soal duit akar berapa ya? Kalau perhitungan soal duit itu nggak kita lihat dari akar ya, tapi dari dua angka. Biasanya kalau yang perhitungan itu angka yang ada 5665, nah itu biasanya perhitungan. 6556 itu biasanya perhitungan, dan biasanya kalau apalagi yang akar 2 ya, yang di tengah-tengah 5665 nya di tengah, akarnya 2 itu biasanya perhitungan. Biasanya cenderung pelit, biasanya banyak pertimbangan sebelum dia mengeluarkan duit gitu ya. Jadi 5 ini kan halangan ya, 5 adalah halangan, 6 itu duit. Jadi halangan duit, jadi duit itu kayak diblok gitu loh. Duit itu kayak dihalangi untuk keluar gitu loh. Nah, jadi 65, 56 itu sama, 5, 6, 65. Jadi duit ada halangan duit. Jadi duit itu kayak diblok. Jadi orang yang ada 56, 65 ini biasanya penuh pertimbangan banget sebelum ngeluarin duit gitu ya. Kalau mau belanja apa itu ya, hitung-hitungannya tuh jelas banget, hitung-hitungan itu ribet banget. Misalnya nih masuk McD atau masuk KFC gitu ya, bisa lama banget tuh ngeliat menunya gitu ya. Kadang-kadang kan kalau kita udah biasa gitu ya, misalnya mau makan McD nih, kalau saya contohnya ya makan McD nih, mau makan McD saya itu selalu biasanya pesen McD atau KFC sama lah, fast food itu sama, apapun AW kayak apa kayak itu saya biasanya kalau saya datang ke sana saya pasti pesen yang pakai 2 ayam, paha atas paha bawah, saya nggak makan dada, paha atas paha bawah, nasi sama 1 minum gitu loh. Nah, saya nggak akan lihat promo-promo apa yang berapa gitu ya, yang nanti dapat ini kalau dihitung-hitung nanti ininya begini, nggak bisa hitung-hitung itu apa, nggak ini gitu loh, nggak gimana ya, males aja mikirnya gitu loh. Tapi orang kalau ada 5665, oh ini biasanya itu sangat teliti banget terhadap kalkulasinya gitu loh. Jadi kalau dia datang ke restoran atau datang apa gitu ya, dia bisa ngeliat tuh ya, misalnya oh kalau saya makan 1 ayam, saya pesen paket ini ya, dapatnya segini, oh berarti lebih bisa hemat segini, ini segini gitu ya. Nah itu dia bisa gitu loh. Jadi biasanya itu memang cenderung hitung-hitungannya ini banget, 5665 itu. Dan kemudian juga dibilang perhitungan iya, dibilang pelit juga bisa iya pelit ya. Karena dengan anak istri sendiri juga berhitung gitu loh. Yang biasanya itu ada orang yang ada 6556. Ya benar, kalau buat konten itu nggak bisa cepat, tergantung mood sama niat ya. Kalau di chart ada 999 itu sukses nggak terbatas ya, bisa sampai puncak. Banyak peluang sukses. Postingan Master yang King Midas 2024 itu Presiden Indo itu capresnya tajir. Ya kita lihat saja nanti siapa yang paling tajir di antara ketiga capresnya. Kemungkinan ya itu cuman ya kayak prediksi ya, kayak itu dari tarot ya.
kita lihat saja, just wait and see ya. Tempat Indonesian Idol nggak ngikutin, nggak tahu. Indonesian Idol nggak tahu saya, nggak ngikutin. Berarti yang 6556 cocok kerja di bidang keuangan, cocok. Hitung-hitungannya jelas. Tapi hati-hati juga, 6556 ini bisa ada modus tentang uang. Apalagi kalau ada 4 di dekatnya, jadi dia 456, 546 ya, hati-hati. Bisa korupsi, ada potensi korupsi. Itu udah sering saya posting. Itu udah sering saya posting ya. Jadi mau cari orang kepercayaan, mau cari apa gitu ya, jangan yang ada angka korupsi. Bukan kita nuduh dia pasti korupsi ya, tapi kita akan antisipasi. Nah jadi ya boleh aja mau angkat dia jadi orang kepercayaan atau apa, tapi kita sendiri ya kalau kayak gitu kita harus siap dengan resikonya suatu hari kita dikhianati dia karena duit gitu. Siap nggak? Kalau nggak siap ya berarti jangan libatkan pekerjaan dia ada urusan dengan duit, jadi biar dia ngurusin yang lain gitu. Jangan duit-duit. Karuk 9 cocoknya jodohnya berapa? Nggak tahu saya. Nggak tahu. Silakan dikombinasi ya, nggak bisa digeneralisasi dari akar kalau soal jodoh. Jangan tanya sampai kayak gitu ya, jangan sampai tanya jodohnya apa gitu ya. Saya bukan Tuhan ya, soal jodoh saya nggak tahu. Nah, tapi kalau untuk kombinasi angka itu bisa ada dilihat kecocokannya. Nah, jadi orang ini bisa klik nggak soulnya gitu, bisa nyambung nggak mereka. Gimana nih jadinya kalau kombinasi dua angka ini ketemu gitu loh, bukan jodohnya yang bagus apa gitu ya. Kalau angka 8 berderet dari atas ke bawah gimana? Banyak angka 8 ya pasti banyak masalah. Nggak bisa lepas itu dari masalah. Tuh hilang satu masalah, tumbuh masalah baru. Kalau nggak ada masalah, dia biasanya nyari masalah. Sulit untuk lepas dari masalah. Sulit untuk lepas dari stres. Sulit untuk lepas dari tekanan. Udah jadi middle name-nya itu kalau terlalu banyak, lebih dari 3 angka 8 berderet ya, dekat-dekat kayak gitu, berkelompok kayak gitu ya, itu bisa jadi complicated gitu, stres, bisa kayak banyak pikiran banget, bisa jadi kayak kadang bisa jadi sampai kayak orang linglung gitu. Master saya akar 2 dari 47, harus gimana? 472 saya memang senang menjadi mastermind. Ada saran kah? Saya pernah posting ya, 472 itu angka yang bagus untuk apa? Mastermind itu negatif ya, mastermind itu negatif yang suka untuk planning apa, yang negatif untuk orang dalam konotasi negatif itu mastermind. Tapi kalau positifnya apa? Positifnya itu angka motivator. Bisa jadi motivator yang bagus, Anda bisa jadi motivasi orang gitu loh. Jadi ya buat sesuatu di diri kamu yang bisa jadi teladan gitu loh. Nah itu kemudian setelah kamu punya sesuatu yang bisa branding dengan cara yang positif, ya kamu motivasi orang. Kalau kamu ada 472 itu akan memuluskan langkah kamu gitu loh untuk menjadi motivator. Udah pernah saya posting kan itu 472 di story, ada beberapa kali kalau nggak salah saya posting. Malah Master kalau tanya tanggal lahir di KTP beda dengan tanggal lahir asli, beda karena salah pembuatan KTP yang dilihat tanggal apa. Kalau tahu tanggal lahir aslinya ya ikut tanggal lahir asli. Kalau tahu tanggal di KTP itu salah ya jangan diikutin, kecuali bener-bener tanggal lahirnya nggak tahu, ya bener-bener buta tanggal lahirnya dan waktu bikin KTP asal-asalan tulis gitu ya. Dan apa-apa segalanya, ijazah, segala surat-surat penting semuanya ikut yang di KTP, dan merayakan ulang tahun ikut yang di KTP, berarti yang di KTP gitu loh. Itu kalau tidak tahu sama sekali tanggal lahirnya ya, atau ragu dengan tanggal lahirnya. Tapi kalau tahu tanggal lahir aslinya dan tahu di KTP itu salah, ya ikut tanggal lahir yang asli, yang tahu, yang benar gitu loh. Jangan ikut yang salah.
Master, angka DOB saya banyak satunya. Apa artinya ya? Di atasnya 9118 berarti 191. Cewek banyak angka satu kayak gini biasanya cenderung tomboy. Biasanya temen cowoknya bisa lebih banyak daripada cewek. Biasanya nggak begitu feminim ya. Bukan berarti yang tomboy yang babat habis kayak laki gitu, enggak. Bisa jadi ada jiwa laki dalam dirinya gitu loh. Mungkin suaranya besar kayak laki-laki, mungkin dia lebih nyaman berteman dengan laki-laki, teman-temannya banyak laki-laki, suka dengan aktivitas-aktivitas yang sering diinginin laki-laki kayak gitu loh. Bukan yang ada lebih beraninya gitu loh, ada lebih jiwa cowoknya lebih dominan. Itu yang secara karakter ya. Kalau yang apa, secara potensi ininya banyak banget ceritanya. Kalau memang mau ini detail, silakan konsultasi ya. Nakal deh ya. Apa maksudnya angka 1117 kayak artis G? Harus hati-hati, nggak tahu saya apa siapa artis G. Memang kalau hidden itu selalu ke negatif ya? Enggak selalu negatif. Hidden itu adalah potensi diri yang tersimpan gitu loh, yang tidak kadang tidak kita sadari gitu loh, tapi kuat ada dalam diri kita gitu loh. Tapi kuat ada dalam diri kita ya, tetap positif negatif juga. Cuman waktu saya belajar, waktu saya ikut kelas tahun 2012, tidak gamblang diterangkan tentang hidden gitu ya. Tapi setelah makin kesini, selama perjalanan hampir 11 tahun ya saya berkecimpung di numerologi, saya terus analisa dan melihat observasi lah ya, melihat orang-orang itu saya udah ketemu sih positif negatifnya. Jadi tetap angka itu dualisme ya, dualitas. Jadi kalau hidden ya tetap ada positif dan negatifnya juga. Tetap positif negatif, dualitas. Satu 8 bukan masalah rumah tangga. Masalah konflik rumah tangga itu 488, 488 udah lain lagi. Halo Bud. Lama tak lama nggak berkomunikasi. Sehat kah? Halo. Iya. Udah. Di chart ada 123. 123 itu potensi untuk mendapatkan banyak kekayaan materi ya. Bisa jadi kaya 1 tambah 2 tambah 3 6 kan duit kan. Kemudian orang yang ada 123 itu biasanya juga diplomatis ya, ngomongnya pintar, ngomongnya bagus ya, diplomatis lah. Tapi juga ketus ya, juga rada judes orang yang ada 123 itu. Saya ada 123, saya judes nggak? Kalau yang nggak kenal gitu ya, yang nggak terlalu kenal ya mungkin enggak kok. Tapi kalau yang udah tahu saya dari ininya, orang yang ada 123 itu kalau 123, 213 itu sama. Kalau ngomong tuh ya nyelekit gitu. Walaupun mereka tak bermaksud untuk menyakiti perasaan orang lain gitu loh, tapi apa yang mereka omongkan itu kadang bisa bikin orang lain itu tertusuk. Karena 1 itu kan pisau, 2 itu omongan, mulut. Jadi bayangkan mulut itu ada pisaunya, tajam, bermulut tajam. 1, 2, 2, 1 itu sama itu. Coba deh, karena kalem gitu kelihatannya orangnya diem gitu ya, lembut gitu ya. Tapi kalau ngomongnya sekali ngomong nyeletuk gitu ya, langsung nusuk, bisa nusuk. Observasi deh, seru kalau sudah tahu angka ini maknanya. Kemudian observasi, kadang kita bisa ketawa-ketawa sendiri.
Master saya pria akar 2, calon saya akar 6. Wah, jadi kombinasi jadi akar 8, jadi ribet gitu ya. Adakah saran kombinasi baiknya gimana ya? Siap-siap aja effortnya ya. Akan banyak timbul masalah, akan banyak timbul problem ya yang betul-betul mungkin menguras energi kalian berdua. Karena 2 dengan 6 ini jadi 8. 2 tambah 6 itu 8. Jadi betul-betul perlu kebijaksanaan masing-masing ya, untuk supaya hubungan itu jauh dari konflik. Perlu effort, perlu gimana menjaga hubungan itu biar stabil. Karena kalau enggak itu ribet ya, bukan kaleng-kaleng loh itu ribetnya. 2 sama 6 itu. Jenny Lorencia, bener banget Master, thank you. Saran untuk perkembangan akar 5 dari 955. 955 akar 5 ya. Ini angka-angka bos loh ini. 955. Angka-angka leader. Ntar ya saya pakai itu ya. Lotion anti nyamuk. Gak tahu kenapa belakangan ini tiba-tiba nyamuknya banyak, dan kalau gigit ya sampai bentolnya tuh gede-gede kayak gitu tuh. Bentolnya tuh gede banget ya, sampai tuh ada gelombangnya tuh gede banget nih. Dan gatal. Saran untuk perkembangan akar 5. Akar 5 yang paling penting sih pergaulan, lingkungan ya. Kalau lingkungannya bagus, teman-temannya bagus ya, biasanya jadi orang yang bagus, jadi orang yang positif. Jadi jangan salah milih teman aja. Kalau salah milih teman, salah pergaulan, salah lingkungan ya, negatif ya, pasti cepat ngeblend ya, pasti cepat jadi orang jahat juga gitu loh. Jadi pastikan berada dalam lingkungan yang benar. Gabung sama pasangan 887 7887. Nggak ada apa yang ini sih, kombinasi lihat aja ada 2772, nggak itu yang paling penting ya. 2772 atau 4884. Ada biaya konsultasi ya Master. Ya kalau konsultasi pasti ada biaya, nggak bisa gratis ya. Karena kalau gratis gempor saya. Konsultasi satu hari paling sedikit ya, paling sedikit 5 orang. Bayangkan saya suruh baca angka 5 orang dengan poin-poinnya sampai berapa itu, positif negatif gempor ya. Kadang satu hari bisa sampai 20 orang. Nggak mungkin bisa gratis. Master lagi di mana? Lagi di kamar saya, di rumah. Berapaan? Konsultasi satu orang 123 aja. 123 ini nggak pernah naik ya dari tahun berapa? 2019 ya sampai sekarang ya, belum naik harga. Mau dinaikin? Loh, ini kok 123 WhatsApp, by WhatsApp 123. Kalau 123 tapi itu by WhatsApp chat ya. Jadi ya kamu baca dan pahami tulisannya dari makna ini ya, dari tulisan ya. Tapi kalau mau yang ngomong langsung bisa pakai Zoom. Bisa pakai Zoom, tapi Zoom rate-nya beda ya. Kalau pakai Zoom 1 jam per 1 jam. 1 jam yang maksimal kamu boleh nanya 2 angka lah. 2 angka 1 jam itu 729.600, 7296 angkanya ya, 729.600, 7296. Itu kan gatal banget ya. Judas 123 kok ada 2 set, mau kan ngaku ya. Banyak angka 7, bagus, banyak supporter.
Master, pasangan saya akar 4, saya akar 6. Saran dong Master. Biasanya 6 dengan 4 ini nggak terlalu nggak terlalu bergantung satu sama lain gitu ya. Jadi biasanya punya kegiatan terpisah dan sibuk masing-masing gitu ya, saling ngasih kebebasan biasanya mudah untuk saling mengerti sih, saling percaya gitu loh, mudah untuk saling percaya. Jadi ya saling membebaskan gitu, biasanya nggak saling mengekang satu sama lainnya. Oke aja sih, yang penting kombinasinya aja, cek ada 4884 atau 2772 nggak. Master boleh lihat arti angka aku apa? Konsultasi. Nggak mau ini panjang ceritanya. Nah, kalau nggak bisa satu, nanti kalau dijawab satu semuanya nanti mau nanya ya nggak ada. Anjing peliharaannya mana tuh? Ada tuh tadi tuh di depan. Mereka nonton saya live juga diem, kepalanya ngeliatin gitu. Sini, halo. Halo, sini. Gak mau dia. Punya pegawai akar 5 dari 95, ekspektasinya setinggi langit. Woi, gak apa-apa, aku doakan semoga sukses, kelepasan dengan ikhlas. Ya, kita nggak bisa nggak bisa halangi ya. Konsultasi bayar berapa? Udah bilang tadi ya 123. Kak, segitiga dikelilingin 6. Ya nggak apa-apa sih. Kalau segitiga maksudnya sudut segitiga. Kalau sudut segitiga dikelilingin 6, hati-hati lo, bahaya lo jadi sandwich semuanya itu kan. Berapa lama konsultasi? Konsultasi kalau di WA nggak ada waktu ya, jadi sudah baca analisa dari saya ya silakan tanya gitu loh. Kalau misalnya tiba-tiba besok ada kepengen nanya lagi tentang analisa saya nih kurang jelas, ya nanya aja, chat aja gitu loh. Nggak ada batasan apa-apa sih. Master, anak saya ada angka 843, jadi takut saya menghadapi masa depan. Kenapa jadi takut? Biarkan aja itu jadi masa depan dia. Tiap orang itu nggak bisa perfect. Tiap orang itu ada ininya. Jadi kadang dia sukses di karir, dia sukses di bisnis, tapi dia nggak sukses di rumah tangga. Itu hal yang biasa. Jadi itu bukan ngapain kita overthinking untuk itu gitu loh. Jadi lebih bagus fokus besarin anak itu dengan segala sesuatu yang bagus gitu loh, pendidikan yang bagus, kasih dia gizi yang bagus, kasih dia pengajaran yang bagus, pendidikan agama yang bagus ya. Sebagai orang tua itu udah cukup gitu ya, optimalkan di situ gitu ya. Jadi kita nggak usah overthinking tentang apa yang jadi kekurangan dia gitu loh, karena 4884 itu juga kita nggak bisa mengantisipasinya sebelum kita tahu arah 4884 itu kemana gitu loh. Karena seperti yang saya jelaskan di real, 4884 itu banyak, complicated ya. Jadi kita nggak bisa, saya sering dapat pertanyaan, gimana mencegah angka 4884? Ini sekarang ya. Saya bingung. Lagi ngomong. Gimana mau dicegah angka 4884 gitu loh? Karena nggak bisa dicegah sebelum kita tahu arahnya kemana. Sebelum kita tahu arahnya itu kemana. Karena banyak kan complicated. Contoh telat nikah. Berarti kalau kita misalnya punya anak cewek, dia punya angka 4884, umur misalnya udah 30 tahun tapi belum nikah, ini berarti ada indikasi, berarti itu getaran angka 4884-nya ke arah sulit nikah gitu loh. Jadi gimana? Ya optimalkan kalau dia mau nikah, siapa yang dekat ya udah disuruh nikah gitu loh. Gimana, mau nggak gini gitu. Tapi kalau memang dia nggak mau nikah, ya apa boleh buat, kita juga nggak bisa maksa gitu loh. Nah, bisa juga yang sulit keturunan ini juga masuk dalam catatan 4884, dan kita nggak tahu sebelum dia menikah, sebelum dia melewati jangka waktu tertentu, kita nggak pernah tahu dia bisa punya anak atau enggak gitu loh.
Nah, jadi arahnya itu kita nggak tahu. Nah, tapi kalau dari kecil ya, kalau dari remaja gitu ya, misalnya LGBT ada kelihatan potensinya itu. Nah, itu gimana kita bisa mengantisipasinya ya, optimalkan entah kemana-kemana gitu ya, gimana usahanya untuk itu. Saya juga bukan psikolog ya, bukan psikiater juga, bukan apa, dan itu juga LGBT juga bukan satu penyakit ya kalau menurut saya gitu loh. Itu adalah spektrum gender ya, itu jadi adalah cabang dari orientasi seksual gitu loh. Nah, tapi kalau pengen dicegah mumpung belum jadi ya berarti mungkin masih bisa diantisipasi ya, silakan konsultasikan ke pakarnya gitu loh cara mengantisipasinya. Jadi nggak bisa dipukul rata gimana mencegah angka 4884 itu pasti saya nggak tahu. Karena angka itu ada, potensinya banyak gitu loh. Cerita cerai, cerita KDRT juga masuk cerita 4884, cerita aborsi, cerita hamil tanpa suami ya, hamil di luar nikah ya, itu juga cerita 4884. Ada banyak. Jadi sebelum kita tahu arahnya kemana, kita nggak bisa antisipasi. Cuman dia yang sendiri yang tahu gitu loh. Dia yang pemilik angka itu yang bisa antisipasi. Itu pun kalau dia tahu cerita angka 4884, dan itu pun kalau dia percaya numerologi. Seperti itu. Jadi sebagai orang tua jangan khawatir apa-apa, yang penting optimalkan aja tugas sebagai